Halo semuanya, pernah nggak sih kita ngerasa walau lagi duduk sebelahan sama keluarga, tapi kok rasanya jauh banget? Seringnya, biang keladinya itu ada di tangan kita masing-masing, gadget. Nah, hari ini kita bakal coba bedah bareng-bareng. Gimana sih jarak ini bisa kebentuk, dan apa sebetulnya akar masalahnya? Anak saya sekarang lebih sibuk dengan HP daripada berbicara dengan kami. Aduh, kalimat ini mungkin kedengarannya familiar banget ya. Ini tuh bukan sekedar keluhan seorang ayah loh, tapi ini cerminan dari sebuah kenyataan sunyi yang terjadi di jutaan rumah, mungkin termasuk rumah kita. Jadi pertanyaannya, gimana ceritanya jarak ini bisa muncul? Tentu aja ini nggak terjadi dalam semalam. Jarak ini tuh ibaratnya nyelip pelan-pelan lewat kebiasaan sehari-hari yang kita anggap biasa aja, sampai akhirnya jadi kenyataan yang nggak bisa kita pungkiri lagi, ada persis di depan mata. Seringnya semua itu berawal dari pintu yang tertutup. Anak lebih milih buat habisin waktu di kamarnya, seolah-olah lagi ngebangun benteng sendiri. Di balik tembok itu, bukan cuma fisik yang misah, tapi hatinya juga. Ruang pribadi mereka jadi dunia yang makin susah kita sentuh. Tapi, ini bukan cuma soal anak loh. Coba kita ngaca deh. Di sisi lain, kita sebagai orang tua juga tenggelam di dunia kita sendiri. Kerjaan, deadline, macam-macam tekanan hidup. Tanpa sadar, fokus kita ke layar laptop itu juga ikut ngebangun tembok yang sama, bikin jurang komunikasinya makin lebar. Dan akhirnya, ya inilah yang tersisa. Obrolan kita jadi kayak daftar tugas aja. Udah makan, PR udah beres. Pertanyaan-pertanyaan penting sih, tapi jadi datar, nggak ada anget-angetnya. Kita ngobrol karena harus, bukan karena kangen buat saling nyambung. Ikatan emosinya pelan-pelan luntur. Iya, emang gampang banget sih nunjuk gadget sebagai biang keroknya. Tapi, coba kita jeda sebentar deh dan nanya, beneran teknologinya yang salah? Atau jangan-jangan gawai itu cuma jadi kambing hitam dari masalah yang jauh lebih dalam? Yuk, kita bongkar sumber aslinya. Nah, ini dia pergeseran cara pandang yang krusial banget. Masalahnya tuh bukan benda yang kita pegang, tapi kekosongan yang ada di hati. Ketika kehangatan, kedekatan, dan nilai-nilai keluarga itu mulai pudar, gawai jadi pelarian yang paling gampang dan paling nyaman dari rasa sepi. Inilah yang disebut dengan dunia lain. Coba bayangin deh kalau rumah udah nggak lagi jadi sumber kehangatan dan tawa, anak-anak, iya secara naluriah, pasti akan nyari tempat lain di mana mereka merasa diterima dan dimengerti. Dan dunia maya, dengan segala pesonanya, nawarin koneksi instan itu. Kondisi ini sebetulnya membawa setiap keluarga ke sebuah persimpangan penting. Mau belok kemana kita? Mau coba nyambung lagi? Atau ya udah makin terasing? Pilihan yang kita ambil, atau yang justru nggak kita ambil hari ini, bakal nentuin arah hubungan kita ke depannya. Jalan yang pertama itu nawarin kabar baik, harapan. Retakan ini tuh masih bisa diperbaiki loh. Dengan kesadaran dan usaha bareng-bareng, kedekatan itu bisa kita rajut lagi. Tapi jalan kedua membawa peringatan keras. Jarak yang kita diamin hari ini, besok bisa jadi jurang yang dalam. Hari ini cuma diam-diaman, besok bisa jadi bener-bener asing. Kalau kita sepakat perubahan ini harus terjadi, pertanyaan berikutnya yang paling penting adalah, siapa yang harus mulai duluan? Tanggung jawab ini sebetulnya ada di pundak siapa? Jadi mari kita sama-sama merenung. Siapa yang seharusnya ambil langkah pertama buat ngeruntuhin tembok ini? Apa kita harus nunggu anaknya meletakkan gawainya dan ngamperin orang tuanya? Atau justru orang tua yang harus lebih dulu menciptakan suasana hangat yang bikin anak ngerasa pulang? Nggak ada jawaban yang gampang, karena jawabannya ada di cermin kita masing-masing.